Selanjutnya kita akan membahas anemia. Anemia sudah familiar ya kalian. Anemia ini didefinisikan sebagai kondisi di mana terjadi penurunan konsentrasi dari eritrosit atau sel darah merah atau juga komponen dari sel darah merah yaitu hemoglobin di bawah batas normalnya. Kalian sudah tahu ya batas normalnya berapa untuk hemoglobin dan juga eritrosit. Nah, anemia ini bisa disebabkan oleh apa aja? Yang pertama, karena anemia defisiensi zat besi. Lalu anemia karena kurangnya vitamin asam folat dan juga vitamin B12. Nah, bagaimana kalau penyebabnya kekurangan vitamin bisa ditreatment dengan vitamin tersebut. Lalu yang kedua, produksi sel darah merah menurun. Berarti penyebab yang ini dipengaruhi oleh tempat produksi sel darah, yaitu di sumsum tulang. Lalu akibat suatu pendarahan, ini juga bisa menyebabkan anemia karena jumlah darah di dalam tubuh berkurang. Lalu adanya kehamilan ya. Biasanya pada ibu hamil mengalami anemia. Nah, ini klasifikasi anemia. Jadi, ada 3 dasar untuk mengklasifikasikan anemia. Yang pertama ada morfologi, yang kedua berdasarkan etiologi atau penyebab, yang ketiga kategori lain seperti tadi ya, adanya pendarahan, usia, ataupun kehamilan. Untuk morfologi ini didasarkan pada bentuk sel darah merahnya. Yang pertama ada makrositik, mikrositik atau hipokromik, normositik atau normokromik. Lalu berdasarkan penyebabnya ada anemia megaloblastik yang paling sering itu ya, saya kategorikan yang paling sering. Lalu anemia defisiensi besi, lalu adanya suatu inflamasi dan juga hemolisis. Nah, ini adalah klasifikasi anemia berdasarkan morfologi. Ya, jadi kategori anemia itu jika kadar hemoglobin pada pria kurang dari 13. Ya, kalian harusnya sudah tahu. Pada wanita kurang dari 12. Nah, kalau misalnya pasien atau seseorang ini kadar Hb-nya di bawah ini tidak bisa mendonorkan darahnya. Nah, ketika sudah jadi parameter utama untuk mengecek anemia adalah kadar Hb-nya dahulu ya. Ketika Hb-nya rendah, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan ukuran dari sel darah merah yaitu MCV. Nah, kalau yang mikrositik, MCV-nya itu kurang dari 80. Kalau normositik, 80 sampai 100. Yang makrositik di atas 100 MCV-nya. Dan dilanjutkan dengan tes darah lainnya. Jadi ketika sudah Hb, MCV dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar Fe. Jadi nggak jauh beda ya dengan thalassemia. Cuman dari kesimpulan bisa ditentukan apakah anemia ataukah thalassemia. Jadi mengukur kadar Fe, jika Fe-nya rendah, berarti dia kemungkinan anemia defisiensi besi. Tapi kalau Fe-nya tinggi, dia kemungkinan besar adalah thalassemia. Lalu, kalau ternyata kadar Fe-nya normal atau mengalami penurunan, dan juga nilai TIBC-nya normal atau menurun, dan elektroforesis dari HGB ini dan hemoglobin ini normal, berarti dia anemia yang disebabkan oleh suatu penyakit kronis. Contohnya gangguan fungsi ginjal. Ini akan mempengaruhi atau gejala utama atau tandanya juga bisa anemia. Nah, kalau HGB elektroforesisnya ada kelainan, dia thalassemia ya. Lalu kalau yang normositik, dia rata-rata berdasarkan etiologi. Jadi akibat pendarahan yang misalnya kecelakaan, lalu ada penyakit kronis tadi, gangguan fungsi ginjal contohnya ya, lalu adanya hemolisis, adanya infeksi, inflamasi, cancer ya tuh, dan siklus sel yang terganggu. Ini biasanya juga pada cancer ya. Lalu ada makrositik. Nah, kalau yang makrositik dia ini ditandai dengan serum
kadar vitamin B12 dalam serumnya ini rendah ya. Nah, kalau yang makrositik selain itu terjadi defisiensi asam folat dan defisiensi vitamin B12. Jadi kalau yang defisiensi Fe dia masuknya anemia mikrositik. Kalau karena pendarahan dan lain-lain dia sebenarnya normal, bentuk sel darahnya cuman darahnya kurang, dia kategorinya normositik. Sedang yang mengalami pembesaran dia biasanya anemia defisiensi B12 dan anemia defisiensi asam folat. Biasanya disebabkan oleh apa? Konsumsi alkohol yang berlebih, lalu penyakit pada tempat produksi dari sel darah itu sendiri, yaitu di sumsum tulang. Lalu kelainan dari hormon tiroid, mengalami hipotiroid. Lalu penyakit hati, dan sedang melakukan pengobatan kemoterapi. Karena kalian tahu sendiri ya, obat-obat kemoterapi itu bersifat sitotoksik. Jadi dia bisa mematikan tidak hanya sel kanker tapi sel yang normal. Akhirnya bisa menyebabkan salah satu gejalanya adalah anemia. Oke, tadi udah disebutkan ya anemia itu ada yang mikro dan makro berdasarkan ukurannya. Jadi kalau yang mikrositik ini adalah sel-sel darah merahnya lebih kecil, di mana mengandung hemoglobin yang kurang dari normal. Makanya NCV atau MCHC-nya kurang. Sedangkan anemia makrositik yang makrositik ini ukuran sel darah merahnya lebih besar dari normal, tetapi jumlah HB-nya itu normal. Kalau tadi jumlahnya kecil jadi HB-nya kurang. Kalau yang ini sel darah merahnya besar-besar tapi jumlahnya lebih sedikit namun HB-nya HB-nya normal. Kalau yang normositik ukuran dan selnya ini normal karena suatu kecelakaan atau yang akut ya sifatnya, tidak ada kelainan dari sel darah merah itu sendiri sebenarnya. Oke, ini lebih rincinya. Jadi anemia mikrositik ini ada yang hipokrom, di mana suatu keadaan kekurangan besi atau defisiensi besi dalam tubuh yang mengakibatkan pembentukan eritrosit atau sel darah merah mengalami ketidakmatangan. Mungkin kalian sudah dapat di Anfisman, yaitu proses eritropoiesis, pembentukan sel darah merah, di mana Fe ini berperan penting dalam pembentukan sel darah merah ya. Jadi ketika Fe-nya kurang, berarti sel darah merah yang terbentuk juga tidak sempurna ataupun dia bisa berkurang. Sel darah merah yang terbentuk ukurannya lebih kecil dari normal dan hemoglobinnya juga lebih kecil. Nah, ini ya anemia hipokromikrosit, biasanya dari kadar besinya gitu. Nah, ini secara lebih rincinya lagi. Jadi kalau kadar Fe-nya menurun, dia sebagian besar anemia. Kalau kadar besinya normal, namun terjadi kadang tinggi dan ada kelainan pada hasil elektropolisis dari susunan hemoglobinnya atau dari protein penyusun hemoglobinnya, kemungkinan besar adalah anemia. Namun kalau ada kelainan pada sumsum tulang saja, ini bisa disebutnya anemia sideroblastik. Kalau yang anemia defisiensi besi saja, dia tidak mengalami kelainan pada besi sumsum tulang, namun dia rendah kadarnya, itu ya. Jadi TIBC-nya meningkat, tapi ferritinnya menurun. Kalau di thalassemia, ferritinnya normal, tapi Fe-nya meningkat. Sedangkan anemia makrositik berarti ukuran eritrositnya ini lebih besar. Biasanya karena proses pematangan eritrosit yang tidak sempurna di sumsum tulang. Bila eritrositnya matang, maka ukurannya akan semakin kecil. Tapi karena tidak matang, ukurannya lebih besar. Nah, kalau kalian masih bingung, coba deh dibuka lagi tentang eritropoiesis. Saya nggak jelasin ya, karena kalian sudah dapat. Penyebabnya bisa apa aja, tadi sudah dibahas di awal ya. Ada defisiensi asam folat salah satunya, lalu defisiensi vitamin B12 atau cyanocobalamin, lalu gangguan hati,
ataupun hormonal yaitu hipotiroid dan gangguan pada sumsum tulang ya. Jadi tanda utama dari anemia makrositik adalah ukuran dari sel darah merahnya atau nilai MCV-nya di atas 100. Nah, disebutnya anemia megaloblasti contohnya ya. Jadi ada anemia defisiensi B12, anemia asam folat, dan anemia megaloblastik kalau yang makrositik. Sedangkan yang normositik yaitu anemia di mana ukuran dan bentuk selnya normal serta mengandung jumlah hemoglobin juga dalam bentuk normal. Jadi di sini emang darahnya yang berkurang ya. Jadi biasanya pasca pendarahan anemia aplastik, anemia hemolitik akibat suatu penyakit kronis, anemia mieloplastik akibat bisa juga karena gagal ginjal, lalu mielofibrosis, lalu sindroma mielodisplastik dan leukemia ya, karena kanker pada sel darah putih juga bisa menyebabkan anemia normositik. Jadi ini lebih ke gejala yang muncul ketika mengalami suatu penyakit lain gitu. Jadi kayak kalau di hipertensi adalah hipertensi sekunder. Jadi ada suatu penyebabnya gitu ya. Penyebab penyakit lainnya. Nah, kalau berdasarkan etiologi ada penurunan atau kelainan pembentukan dari sel, misalnya karena kanker, baik limfoma, myeloma, ataupun leukemia, lalu paparan zat toksik, adanya radiasi, terus kehilangan eritrosit ya, tadi yang normositik pendarahan, hemoglobinopati, contohnya anemia sel sabit, lalu gangguan sintesis globin, ini adalah thalassemia, defisiensi enzim, contohnya defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Gejala klinis dan data klinik. Gejala klinis biasanya yang anemia dan thalassemia nggak jauh beda. Jadi kalau anemianya akut nih karena suatu pendarahan, biasanya seperti takikardi. Jadi dadanya juga agak nyesek, kepala terasa ringan dan sesak nafas. Anemia yang kronis biasanya letih, lelah, sakit kepala ya, sakit kepalanya sampai vertigo, lalu pusing, lalu sensitif terhadap dingin dan juga pucat. Sedangkan anemia hipokromik biasanya rasa tak enak di lidah, penurunan aliran saliva, fagofagia, dan juga mempengaruhi nafsu makan. Anemia megaloblastik, kulit pucat, ikterus, atrofi mukosa dari gastrik. Nih ya, jadi kayak gini kalau gejalanya itu. Yang paling utama sih ini. Wajah pucat, mual, pusing, lemas, lelah, dan gak fokus. Biasanya banyak terjadi pada pelajar dan juga mahasiswa karena tuntutan tugas yang banyak, asupan nutrisi tidak terpenuhi, akhirnya bisa menyebabkan produksi dari sel darah merah terganggu dan menyebabkan anemia. Untuk diagnosis anemia sendiri, ada beberapa parameter ya, nggak sebanyak yang thalassemia sampai harus elektroforesis dan juga PCR untuk deteksi gennya. Tapi untuk diagnosis anemia ini hanya pertama melakukan cek darah lengkap. Selain itu menghitung kadar Hb-nya, hemoglobin, hematokritnya atau laju endap darahnya, dan juga jumlah retikulosit. Lalu menghitung ukuran sel darah merahnya, MCV, lalu bobot sel darah merahnya, MHC, lalu berapa hemoglobinnya, kadar hemoglobinnya MCHC dalam sel ya, sama rataan dari sel darah merahnya. Serta kadang sekalian menghitung jumlah sel darah putih dan kadar besi untuk menegakkan diagnosa jenis anemia yang diderita. Nah ini ya, jadi algoritma dari diagnosis anemia. Jadi melakukan cek darah lengkap, lalu setelah itu melihat ukuran dari sel darah merahnya, lalu setelah itu melakukan analisis lainnya,
Kalau yang mikrositik tadi sudah dibahas ya, melakukan pengukuran kadar Fe. Jadi pertama cek darah lengkap, MCV, MCH, MCHC, lalu pengukuran kadar Fe. Intinya sih itu ya. Ini kalian bisa baca bagaimana akhirnya bisa terdiagnosis nih. Ternyata MCV kurang dari 80, sudah jelas dia anemia mikrositik. Nah, tapi anemia mikrositiknya jenis apa nih? Apakah karena talasemia atau defisiensi besi? Maka diukurlah kadar Fe-nya gitu. Kalau ternyata Fe-nya rendah, dia akan didiagnosis anemia defisiensi besi. Namun jika normal tapi atau tinggi, dia kemungkinan talasemia atau anemia karena kronis kalau TIBC-nya rendah. Fe-nya rendah. Kalau TIBC-nya tinggi, Fe-nya rendah, dia anemia defisiensi besi. Kalau talasemia dia Fe-nya tinggi. Lalu kalau yang normositik, dia ada ngecek nilai retikulositnya berapa. Kalau kurang dari 2%, dia kemungkinan leukemia, anemia aplastik. Dan juga kalau di atas 2%, dia terjadi pendarahan. Biasanya anemia karena pendarahan. Lalu ada anemia makrositik, ditandai dengan yang paling utama adalah MCV-nya di atas 100. Jadi yang paling utama membedakan adalah nilai MCV-nya dahulu ya untuk menentukan makro atau mikro. Nah, dari situ dilanjut lagi. Kalau yang udah tahu makrositik, kemungkinan karena defisiensi B12, asam folat, ataupun karena suatu penyakit lainnya juga ya. Nah, ini salah satu anemia megaloblastik akibat defisiensi vitamin B12 dan asam folat, di mana kekurangan vitamin B12 atau asam folat akan menyebabkan kemampuan sel untuk bermitosis ini berkurang. Terbentuk sehingga akan terbentuk sel eritrosit yang abnormal dan berukuran besar dalam jumlah yang tidak cukup sehingga anemia. Jadi dari jumlah selnya ternyata kurang gitu. Kalau yang megaloblastik karena dia besar-besar. Jadi dia tidak sempurna ketika proses pembentukan sel darah merahnya. Kalau yang mikrositik dia anemia defisiensi besi karena terjadi gangguan dalam pengikatan besi untuk membentuk Hb dan akan mengakibatkan terbentuknya eritrosit dengan sitoplasma yang kecil dan kurang mengandung Hb. Gitu. Ini cara mengukur dari indeks eritrosit. Jadi akan melakukan pengukuran kadar hematokrit atau volume eritrosit yang dimanfaatkan tuh laju endap darah adalah presentasi volume eritrosit dalam darah yang dimanfaatkan dengan cara diputar dengan kecepatan tertentu sehingga membandingkan antara plasma dengan komponen darahnya. Nah, ini ya nilai normalnya. Nah, selain itu juga ada kapasitas ikatan besi total yaitu IBC. Tadi juga ini parameter untuk menentukan apakah dia defisiensi besi, talasemia, ataupun karena suatu penyakit kronis. Jadi ini ada 3 ya, TIBC, kadar besi di serum, sama ferritin. Nah, ini untuk indeks eritrosit ada MCV, MCH, MCHC. Saya nggak perlu jelasin lagi karena kalian sudah dapat di materi yang saya share sebelumnya ya. Lalu juga ada perbedaan variasi ukuran atau RDW dari eritrosit yang berfungsi untuk memperkirakan terjadinya anemia secara dini sebelum nilai MCV berubah atau sebelum terjadinya gejala, di mana peningkatan RDW ini dapat dijumpai pada anemia defisiensi besi, asam folat, dan vitamin B12. Sedangkan anemia dan juga anemia hemolitik dan juga anemia sel sabit. Ukuran eritrosit biasanya 6-8 mikrometer, sehingga semakin tinggi variasi ukuran sel mengindikasikan adanya kelainan karena seharusnya karena
cetakan kita itu DNA-nya sama di dalam tubuh, maka sel yang terbentuk itu akan bentuknya sama. Dan kalau emangnya beda, dianggap tidak normal, itu akan cepat dihancurkan oleh tubuh, makanya bisa terjadi anemia. Ya. Ini cara menghitung retikulosit adalah sel darah merah yang masih terdapat pada pecahan inti. Baik ada RNA-nya, organel, ada mitokondrianya. Jadi berfungsi untuk mengevaluasi dari sumsum tulang ya si retikulosit ini. Jadi retikulosit ini yang meningkat menandakan eritropoiesis yang aktif. Berarti melihat kemampuan dari sumsum tulang tersebut tetap baik atau tidak kalau dari retikulosit. Ini adalah nilai normalnya ya, sedikit mengingatkan kembali karena kalian sebenarnya sudah dapat materinya sebelumnya, paling ada beda-beda sedikit namun range-nya masih tetap sama ya. Oke, ini adalah gejalanya tadi ya, sudah dipaparkan juga, ada lemah, letih, lesu, nyeri dada karena takikardi, sakit kepala sampai vertigo ya, nafas juga terhambat karena juga perputaran CO2 sama oksigennya ini kan jadi nggak normal ya karena sel darahnya juga kurang gitu. Terus kaki dan tangan dingin dan kulit pucat gitu ya. Nah kalau tadi kan di talasemia cirinya adalah bentuk sel darah merahnya beda nih. Nah dibanding normal, kalau di anemia jumlahnya yang lebih sedikit. Masalah bentuknya ada yang mikrositik, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar yang makrositik gitu. Untuk terapinya sendiri biasanya yang paling utama ada mengurangi gejala yang dialami dari pasien. Karena kayak pusing, lemah, letih itu akan mengganggu aktivitas dan produktivitas dari pasiennya. Sehingga bagaimana cara mengurangi gejalanya dengan kalau pusing tetap diberikan obat anti nyeri dan juga suplai vitamin B12, asam folat dan Fe, serta memperbaiki berdasarkan penyebabnya ya. Lalu mencegah kekambuhan kembali dan mencegah adanya kematian kalau terjadi pendarahan. Jadi anemianya itu akibat pendarahan. Ini adalah salah satu terapi yang bisa digunakan tanpa harus mengkonsumsi obat, tapi kita bisa mengkonsumsi menggunakan makanan yang kita konsumsi. Yang pertama dengan sayuran, daging, ikan, unggas, lalu mengkonsumsi vitamin, B12, asam folat, dan Fe. Ya mungkin kalian sudah tahu ya, multivitamin untuk anemia ada sangobion. Pada pasien dengan anemia kritis dapat dilakukan transfusi sel darah. Ya, itu ujung-ujungnya pada talasemia biasanya transfusi sel darah. Jangan salah, di sayuran dan daging ini sangat baik untuk mencegah anemia. Jadi agar pola hidup kita sehat, mulailah dari makanan-makanan yang sehat juga untuk mencegah penyakit-penyakit di kemudian hari. Dan untuk biar makanannya nggak sia-sia nih masuk ke dalam tubuh, kalian pun harus memperbaiki sistem pencernaan. Seperti kadar probiotik yang ada di dalam tubuh harus tetap ada ya. Gitu. Cukup sekian pertemuan kimia klinik hari ini, dan ini adalah materi terakhir dari saya. Semoga bermanfaat dan ujiannya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.